Setelah mempelajari persona dan user story, mari kita pelajari apa itu user journey. User journey adalah serangkaian pengalaman yang dialami pengguna saat berinteraksi dengan suatu produk. User journey dibangun dari persona dan user story yang telah kita ciptakan sebelumnya. User journey membantu kita berpikir atau think dan merasakan atau feel seperti pengguna. Jika kita tidak bisa menempatkan diri di posisi pengguna, kita tidak akan yakin apakah desain kita benar-benar membantu mereka. Sebelum memulai user journey, kita membutuhkan sebuah journey map. Journey map adalah ilustrasi tentang apa yang dilalui pengguna untuk mencapai tujuan mereka. Bayangkan kita ingin mengemudi ke bandara terdekat. Kita bisa membuka aplikasi Maps di HP kita untuk mendapatkan gambaran rute terbaik. Kita tahu titik awal dan titik akhir kita. Di tengah perjalanan, sepertinya ada kemacetan di depan. Untungnya, aplikasi Maps memberikan kita rute alternatif untuk menghindari kemacetan. Jadi, aplikasi Maps membantu pengemudi menghindari hambatan-hambatan di sepanjang perjalanan. Ide yang sama berlaku untuk User Journey Map. User Journey Map membantu desainer UX menciptakan jalur bebas hambatan untuk pengguna. Itulah manfaat utama dari User Journey Mapping. Selain itu, User Journey Mapping mengurangi dampak bias dari UX designer. Bias ini maksudnya kecenderungan desainer untuk mendesain berdasarkan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri, bukan berdasarkan pengguna. Membuat Journey Map memungkinkan kita secara mendetail menghubungkan interaksi pengguna dengan desain yang telah dibuat. Dengan demikian, kita benar-benar bisa fokus pada bagaimana persona pengguna berpikir sekaligus perasaannya di setiap langkah atau interaksinya. Journey mapping juga dapat menyoroti pain points baru. Misalnya katakanlah persona Anda bernama Budi, seorang mahasiswa yang belum memiliki rekening bank pribadi. User journey-nya adalah mengisi info metode pembayaran online. Semuanya berjalan lancar, sampai saatnya Budi memilih metode dari menu drop-down. Tiba-tiba, dia menghadapi hambatan. Tidak ada opsi untuk dia memilih metode pembayaran mobile wallet seperti QRIS, yang tersedia hanya bank transfer atau kartu kredit. Ini adalah pain point jika Anda sendiri sebagai desainer, bukan orang yang belum pernah memiliki rekening bank atau kartu kredit. Anda mungkin tidak memprediksi masalah ini, tapi dengan menciptakan persona Budi, memberinya cerita, dan memetakan journey-nya, Anda dapat mengidentifikasi masalah dengan jelas dan memperbaikinya. Jadi user journey ini membawa kita pada manfaat utama, yaitu mengidentifikasi peluang perbaikan. Dalam contoh Budi, Anda bisa menambahkan opsi di menu untuk pengguna memilih metode pembayaran lain yang tidak membutuhkan rekening bank, misalnya QRIS. Memperbaiki desain UX di sini dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, sekarang bagaimana cara kita memetakan user journey? Caranya adalah langkah demi langkah, satu persatu. Katakanlah persona kita, Mona, berasal dari pinggiran kota Jakarta. Dia menggunakan kursi roda untuk bergerak dan ingin mengunjungi Mall Grand Indonesia dengan transportasi publik yaitu kereta. Bagaimana kita memetakan journey-nya? Mari kita lalui bersama. Untuk memulai, mari kita identifikasi langkah atau task pertama yang perlu diselesaikan pengguna berdasarkan user story. Dalam kasus ini, Mona perlu menemukan rute kereta yang akan membawanya ke Mall Grand Indonesia. Selanjutnya, tulislah daftar semua hal yang perlu dilakukan pengguna untuk mencapai tujuannya. Berikut adalah daftar task utama Mona. Task pertama, tentukan jalur kereta dan rute yang akan diambil. Task kedua, temukan stasiun terdekat dengan aksesibilitas kursi roda. Task ketiga, beli tiket. Task keempat, temukan platform yang tepat dan pastikan kereta menuju Mall Grand Indonesia. Task 5, menaiki kereta. Task 6, temukan pintu keluar yang tepat. Inilah yang mungkin terjadi untuk Mona, tapi pekerjaan kita belum selesai. Langkah berikutnya dalam memetakan user journey adalah menggambarkan semua hal kecil yang harus dilakukan pengguna sebelum beralih dari satu task ke task lainnya. Anda telah menyelesaikan journey fisik Mona, tetapi Anda masih perlu mempertimbangkan journey emosionalnya juga. Jadi langkah selanjutnya dalam memetakan user journey adalah mengidentifikasi emosi pengguna saat mereka bergerak dari suatu task ke task berikutnya. Bayangkan bagaimana perasaan Mona ketika pertama kali melihat peta jalur kereta di Jakarta yang kompleks. Dia mungkin merasa bingung atau terintimidasi. Atau bayangkan ketika Mona membeli tiketnya dan saat mencoba untuk sampai ke platform yang tepat. Dia tidak bisa menggunakan tangga, jadi dia perlu menemukan lift atau ramp. Lift mungkin tidak berfungsi, jadi dia harus menemukan ramp. Pengalaman ini bisa membuat Mona merasa kewalahan dan membuatnya merasa terpinggirkan. Ada satu langkah terakhir dalam latihan journey mapping kita. Setelah kita mengidentifikasi emosi pengguna, kita kemudian dapat
dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan pengalaman pengguna mereka. Inilah di mana journey mapping benar-benar dapat meningkatkan desain UX. Tanpa memetakan langkah-langkah dalam user journey Mona, mungkin tidak pernah terlintas di pikiran kita untuk menambahkan rambu-rambu di stasiun kereta untuk membantu pengguna dengan kursi roda menavigasi sistem dengan lebih mudah. Inilah tampilan user journey map yang lengkap untuk Mona. Sekarang kita tahu bagaimana user journey dibangun dari user stories dan persona. Kita juga tahu manfaat dari user journey maps dan memahami cara membuat journey map. Journey Mona mungkin telah berakhir, tapi kita masih memiliki perjalanan panjang dalam desain UX kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.